Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga siap dan semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini kita mulai dengan berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini kita juga Ustadz ingin bertanya dulu kepada kalian. Apakah kalian sudah mengawali hari ini dengan sesuatu hal yang menyenangkan atau malah ada yang masih mager gitu? Wah, jangan mager dong. Kita harus selalu semangat untuk bisa mencapai cita-cita kita. Kita juga harus mulai bergerak supaya semakin semangat. Nah, tahukah kamu bahwa alat gerak manusia itu terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif? Lah, berarti ada banyak dong alat geraknya gitu kan. Apa saja macam-macam alat gerak itu? Kuy, cari tahu bersama. Nah, jadi alat gerak manusia itu ada yang aktif dan ada yang pasif. Disebut aktif itu karena dia melakukan gerakan. Contohnya adalah otot. Disebut pasif karena dia tidak melakukan gerakan. Contohnya adalah tulang. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi anggota tubuh kita itu dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Tetapi otot dan tulang itu hanyalah sebagai perantara. Tetap kita bisa bergerak itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa bergerak itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tetapi perantaranya adalah perantara otot dan tulang. Jadi gitu. Jadi kita bisa bergerak, harus bersyukur. Kita harus bersyukur masih bisa bergerak karena izin Allah Subhanahu wa taala, tetap dengan perantara otot dan tulang. Nah, dan kita bagaimana cara kita bersyukur gitu kan? Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Selain itu juga kita harus menjaga agar otot dan tulang itu tetap kuat. Caranya bagaimana? Caranya adalah mengonsumsi makanan yang sehat, minuman yang sehat untuk pertumbuhan tulang dan otot. Contohnya apa? Contohnya adalah makanan yang mengandung daging, sayur mayur, telur. Kalau minuman ya minuman susu yang mengandung kalsium gitu. Nah, jadi kita harus menjaga pola makan kita dengan teratur. Kemudian kita juga bisa berjemur untuk mendapatkan vitamin D, yang mana vitamin D itu berguna untuk pertumbuhan tulang kita. Jadi menjaga kekuatan tulang kita seperti itu. Nah, alat gerak aktif dan alat gerak pasif ini kira-kira kenapa ya gitu kan? Maksudnya kenapa ya tulang itu disebut gerak pasif? Nah, karena tulang itu tadi tidak melakukan gerakan, sedangkan kalau otot dia melakukan gerakan. Nah, selanjutnya kira-kira fungsi tulang itu apa gitu kan? Fungsi tulang itu adalah untuk menopang tubuh, untuk memberi bentuk tubuh, tempat melekatnya otot-otot. Seperti itu. Jadi selain itu juga tulang itu berfungsi untuk pembentukan sel darah merah, melindungi organ vital. Tetapi yang fungsi tulang utama itu adalah untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, dan tempat melekatnya otot-otot. Nah, tulang ini ada banyak macamnya loh. Tulang dibagi berdasarkan bentuk sel atau bentuknya, kemudian berdasarkan zat penyusunnya dan berdasarkan rangkanya. Nah, yuk kenalan satu persatu tentang tulang ini. Nah, kita awali dengan tulang berdasarkan bentuknya. Dibedakan menjadi dua, ada tulang pipih dan ada tulang pipa. Nah, kalau tulang pipih, dia itu tulangnya berbentuk lebar, pipih, dan mengandung sumsum merah. Contohnya adalah tulang penyusun tengkorak atau tulang pada telapak tangan dan tulang rusuk. Kalau tulang pipa, dia itu memiliki bentuk yang panjang.
dan berbonggol di kedua ujungnya dan memiliki sumsum kuning. Jadi kalau tulang pipih tadi dia itu bentuknya lebar, pipih, sumsumnya merah. Kalau tulang pipa dia itu memiliki bentuk panjang, sumsumnya kuning. Contoh tulang pipa adalah tulang paha dan lengan. Nah, kemudian kalau berdasarkan tulang berdasarkan zat penyusunnya ada dua juga jenisnya, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Kalau tulang rawan dia itu memiliki ada yang namanya serabut elastin. Jadi pada tulang itu ada serabut elastin yang warna matriksnya kuning, jadi warnanya kuning. Nah, serabut elastin ini jumlahnya lebih banyak daripada serabut kolagen. Nah, kamu pasti pernah dengar kan kolagen. Kolagen itu ada di tulang tetap. Nah, kolagen itu yang menyebabkan kerasnya pada tulang itu karena kolagen. Nah, karena kolagen yang ada pada tulang elastin yang ada pada tulang rawan ini sedikit, maka dia bisa elastis atau bisa kita gerak-gerakan. Contohnya adalah tulang telinga kita. Jadi tulang telinga kita ini bisa kita gerak-gerakan karena serabut elastin jumlahnya lebih banyak daripada serabut kolagen. Nah, kebalikannya tulang rawan itu tulang keras. Tulang keras itu berarti dia memiliki kolagen yang lebih banyak daripada elastinnya. Jadi yang menyebabkan dia itu keras. Contohnya adalah tulang tengkorak kita. Nah, selanjutnya kalau tulang berdasarkan rangka, nah ini tulang berdasarkan rangka dibedakan menjadi ada rangka anggota gerak atas, ada rangka kepala, ada rangka badan, dan rangka anggota gerak bawah. Nah, pada gambar ini ada gambar di mana ini adalah tulang anggota gerak atas. Pada layar sebelah kiri itu adalah tulang rangka anggota gerak atas. Kalau yang sebelah kanan layar adalah rangka anggota gerak bawah. Nah, kita satu persatu ya. Kalau yang sebelah kiri layar itu adalah rangka anggota gerak atas itu. Jadi di situ ada tulang lengan atas, ada tulang hasta, ada tulang telapak tangan, tulang jari tangan, ada tulang pergelangan tangan, dan tulang pengumpil. Kalau yang di sebelah kanan layar itu adalah bawah, anggota gerak bawah. Jadi seperti di bagian kaki. Jadi diawali dari atas itu ada tulang panggul, ada tulang paha, kemudian tulang betis. Nah, kemudian jadi ada betisnya itu, tulang betis, kemudian tulang telapak kaki dan tulang jari kaki, ada tulang pergelangan kaki, ada tulang kering, dan di bagian di bagian lutut itu disebut tulang tempurung kaki. Nah, selanjutnya ini adalah gambar yang lebih detail. Jadi ada rangka kepala itu rangka tengkorak seperti yang ditunjukkan pada buku kalian. Jika kalian menggunakan buku IPA dengan penerbit Erlangga, maka bisa dibuka halaman 8. Nah, seperti itu. Atau bisa melalui tayangan slide video ini. Baik, selanjutnya. Nah, jenis-jenis otot. Sekarang tadi kita sudah belajar tentang tulang dan rangka. Sekarang kita belajar tentang otot. Nah, seperti yang sudah kita bahas kan tadi. Jadi kalau otot itu adalah alat gerak apa? Otot adalah alat gerak aktif, ya kan? Nah, otot merupakan alat gerak aktif karena mampu melakukan kontraksi dan melakukan relaksasi. Nah, jadi disebut kontraksi ketika dengan cara memanjang gitu. Nah, kalau memendek berarti dia relaksasi. Nah, ada 3 jenis otot, yaitu ada otot polos, ada otot jantung, dan ada otot lurik. Nah, kalau otot polos dia itu bekerja secara tidak sadar. Maksudnya
pergerakannya tidak kita sadari atau tidak dikendalikan. Contohnya adalah otot pada saluran pencernaan. Tapi kalau otot lurik itu dia menggerakkan anggota tubuhnya secara sadar. Contohnya adalah otot pada rangka. Seperti itu. Kalau otot jantung dia berfungsi untuk menggerakkan jantung. Nah, berarti otot yang ada pada rangka itu termasuk otot lurik karena dia itu dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan secara sadar seperti itu. Nah, selanjutnya jadi sendi. Nah, sendi rangka manusia itu hanya dapat digerakkan jika ada otot dan sendi. Jadi rangka manusia itu bisa bergerak karena adanya otot dan sendi. Sendi itu apa gitu kan? Sebentar. Dia ada sendi putar, ada sendi peluru, ada sendi engsel, dan ada sendi pelana, sendi geser. Kalau sendi putar berarti dia itu bisa memutar. Contohnya adalah tulang tengkorak kita. Kemudian, nah, jadi di bagian tengkorak itu. Kalau sendi peluru itu dia bisa bergerak ke semua arah. Jadi contohnya adalah tulang paha dan tulang panggul. Kalau sendi engsel dia itu dapat digerakkan satu arah saja. Contohnya pada pertemuan tulang atas dan tulang hasta. Itu. Kalau sendi pelana dia bisa digerakkan dengan dua arah. Jadi contohnya adalah telapak tangan dan tulang ibu jari. Kemudian ada sendi geser. Sendi geser itu digerakkan dengan cara digeser. Contohnya adalah tulang-tulang di antara tulang pergelangan kaki. Jadi kalau putar itu contohnya adalah ketika kita memutar kepala. Kalau sendi peluru dia contohnya adalah ketika panggul digoyangkan, bergoyang. Nah, contoh bergoyang panggulnya itu adalah contoh sendi peluru. Kalau sendi engsel berarti ketika tangan kita, misalkan tangan kanan itu gerakan menekuk dan meluruskan pada siku, itu termasuk sendi engsel. Kalau sendi pelana dia adalah contohnya di antara tulang telapak tangan dan ibu jari, jadi ada dua arah gitu kan. Kalau sendi geser di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Nah, jadi ada dalam kehidupan sehari-hari itu manusia juga melakukan berbagai aktivitas yang membutuhkan pergerakan. Nah, jadi membutuhkan pergerakan. Tulang dan otot itu saling bekerja sama menghasilkan beberapa gerakan. Antara lain ada gerak menekuk atau meluruskan, ada gerak menurunkan atau menekan ke bawah, ada gerak menaikkan, gerak memutar, gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Nah, masing-masing memiliki contoh dan yang berbeda-beda. Kalau gerak menekuk dan meluruskan itu adalah contohnya gerak lutut dan siku, jadi dilakukan oleh sendi engsel dan pelana. Kalau gerakan menurun dan menekan ke bawah, yaitu contohnya adalah ketika rahang bergerak ke bawah, ketika mulut kita terbuka, otomatis kan rahangnya bergerak ke bawah. Atau selanjutnya adalah ketika gerak menaikkan, contohnya adalah ketika jalan di tempat. Jadi ketika jalan di tempat itu adalah contoh gerak menaikkan kaki. Atau saat mulut terbuka kemudian kembali tertutup. Jadi kalau gerak menurunkan tadi adalah contohnya bisa menggentakkan kaki atau menekan benda menggunakan tangan. Contoh yang lain adalah ketika mulut membuka. Kalau gerak menaikkan berarti saat mulut terbuka kemudian kembali tertutup. Kalau gerak memutar itu berarti gerak kepala menengok kanan dan kiri. Atau memutar lengan juga bisa. Atau yang kemudian adalah gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Itu gerak merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Jadi saat olahraga merentangkan tangan itu merupakan gerak menjauhkan dan mendekatkan tangan dari tubuh. Baik, untuk mungkin sekian pembelajaran
mengenai organ gerak manusia di hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi kontak WhatsApp Ustadz Hendra. Untuk tugasnya hanya menyimak video pembelajaran ini dulu. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa dengan doa penutup majelis ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih jazakumullah khairan katsira telah menyimak dan memperhatikan video ini. Semoga kalian menjadi anak-anak yang cerdas, sukses untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.